Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja. Amin sementara raih 82% di polling Radio El Sinta ya, menang satu putaran bergema begitu kan ya. Memang benar bahwa polling-polling hari ini kenapa Anies Baswedan selalu menang, bisa dikatakan bahwa bisa saja ini menang satu putaran begitu kan ya. Kenapa Pak Prabowo dan Pak Ganjar selalu keok begitu di polling? Karena kita berhadapan langsung dengan polling itu begitu kan. Kalau survei kan masih ada margin of errornya, terus kemudian masih tatap muka, telepon sana sini begitu kan. Pada akhirnya kalau kita lihat bahwa polling itu kan berhadapan langsung mereka menentukan langsung begitu kan. Kalau polling kadang ada yang terpaksa dan ada yang tidak begitu kan ya. Jadi artinya apa? Mengapa polling-polling hari ini Anies Baswedan dan Caimin itu menang begitu kan ya? Bisa saja ini menang satu putaran loh begitu kan. Karena beberapa polling dari Tribun, terus kemudian dari CNBC, terus kemudian dari Iwan Fals, terus kemudian dari Kumparan ya, itu Anies Baswedan menang satu putaran begitu. Kenapa? Karena masyarakat hari ini sudah tahu mana pilih pemimpin yang baik, ya, pilih pemimpin yang membawa perubahan kepada bangsa kita, itu sudah tahu mereka begitu kan. Jadi masyarakat hari ini sudah tidak bodoh begitu kan ya, kecuali ada kecurangan-kecurangan besar yang mengalahkan Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita tahu saja 82% itu kemenangan sangat mutlak begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ya inilah kita lihat saja nanti di Pilpres di 2024 akankah Anies Baswedan menang ya. Insya Allah ada kemenangan luar biasa ya. Amin sementara raih 82% di polling Radio El Sinta begitu ya. Menurut KPU jumlah TPS jumlah pemilu di 2024 ada 820.000 TPS. Ketua Dewan Masjid ya Indonesia Dem Yusuf Kala mengungkapkan jumlah masjid dan musola Indonesia 800.000. Kalau pilih yang mencintai masjid, insya Allah ada kemenangan yang sangat luar biasa ya. Jangan terlena dan harus tetap waspada dengan hasil polling yang dibutuhkan buat koalisi perubahan saat nanti segera melakukan ya grillnya ya ke masyarakat bawah, sosialisasi program-program yang akan dijalankan betul begitu kan, yang ditawarkan apa, terus kemudian visi dan misinya apa yang ditawarkan begitu, biar menjadi tolak ukur masyarakat bahwa visi dan misi Anies Baswedan membawa perubahan benar-benar nyata begitu kan ya. Bahkan di satu sisi semoga jangan terlena ya, terus bergerak sampai di TPS ya. Maka disinilah ya kemudian baik survei maupun polling jangan dijadikan patokan bahwa kita itu adalah puas menang di situ begitu. Karena yang kita hadapi di sini adalah politik begitu kan ya. Mau tidak mau kita harus melakukan itu. Bagaimana berpartisipasi aktif di masyarakat. Kalau saja Amin berani ngomong buruh, jangan tuntut naikkan UMP. Seperti capres sebelah tertentu oligarki akan datang ya. Kita lihat saja ketika Anies Baswedan menggagas koalisi perubahan di situ, ya itulah masyarakat banyak yang percaya di situ begitu kan ya. Dan membawa perubahan yang emas nanti begitu kan. Apalagi tantangan globalisasi yang sangat luar biasa. Maka disinilah yang kemudian jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei ataupun polling yang ada. Karena pada hakikatnya biarlah polling yang berjalan, tapi pada kenyataannya begitu kan ya, masyarakat di situ berbondong-bondong untuk memilih Anies Baswedan. Karena puncaknya nanti begitu ketika pemilihan Pilpres begitu kan ya, ketika pencoblosan nanti begitu, itu yang harus kita waspadai begitu kan ya. Maka jangan terlena dulu begitu kan ya. Kita harus semangat diri bagaimana kita menghadapi di masyarakat bahwa di KPU yang selama ini muncul begitu kan ya, takut ada kecurangan lah sana sini dan sebagainya begitu. Ini tantangan kita begitu. Maka peran penting sebagai relawan Anies Baswedan atau simpatisan Anies Baswedan atau yang memilih Anies Baswedan, jangan terlena dulu, kita harus fokus kepada masyarakat. Yang paling utama itu adalah masyarakat ya. Amin sementara dari 82% di polling Radio El Sinta menang satu putaran bergema ya. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin sementara ini unggul ya, telak ya atas dua pesaing ya, Prabowo Subianto, ya Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo. Mahfud MD di polling yang digelar Radio El Sinta di akun X-nya begitu ya. Tak tanggung-tanggung ya, pasangan capres-cawapres yang diusung koalisi perubahan ini membukukan ya 82% dari 19.000 suara, jauh di atas dan paslon lainnya. Prabowo Gibran di koalisi Indonesia Maju KM hanya beralih 10% ya, sedangkan paslon ya PDP Ganjar Pranowo dan Mahfud meraih 8%.
Bahkan jejak pendapat oleh jaringan radio nasional yang menyiarkan berita selama 24 jam non-stop melalui akun medsosnya, ini digelar mulai hari Selasa ya 14 November 2023 usai KPU menggelar pengambilan nomor urut Capres-Cawapres. Itu belum saya menentukan begitu kan. Saya aja belum menentukan sudah menang begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya yang ditanamkan oleh koalisi perubahan memang jelas perubahan begitu kan ya. Siapa lagi yang harus kita pilih sebagai seorang pemimpin kalau bukan Anies Baswedan di situ begitu kan. Jelas mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya mengingatkan bahwa jangan puas diri dulu, jangan terlena dulu, tapi kita harus berpikir bagaimana masyarakat yang paling utama begitu kan. Itu kuncinya begitu kan. Jadi ada beberapa yang sekedar yang mengatakan bahwa wah, ini koalisi perubahan ini benar-benar nyata begitu kan. Ya, coba bayangkan siapa lagi coba bayangkan ya. Bagi orang yang masih belum percaya kepada Anies Baswedan, berikanlah kesempatan Anies Baswedan menjadi presiden. Insya Allah dia akan tahu bagaimana ia memimpin bangsa kita begitu kan. Itu kan sudah jelas ya. Apalagi prestasi Anies Baswedan yang ada di Jakarta begitu. Dari pengundian tersebut, pasangan Anies Muhaimin yang mendapatkan nomor urut 1, Prabowo Gibran nomor urut 2, dan Ganjar Mahfud memperoleh urutan 3. Secara kebetulan nomor urut ini sesuai dengan tingkat perolehan suara di polling radio dengan tagline News and Talks tersebut ya. Bahkan ya para netizen pun riuh memberikan komentar ya pada hasil polling tersebut. Pada umumnya mereka memberikan penilaian positif atas kemenangan Amin. Pemilik akun ya Mas Rahmat 121 misalnya menyebutkan Anies Baswedan merupakan pemimpin yang dibutuhkan saat ini karena terbukti amanah, cerdas, punya visi yang jelas dan track record yang bagus. Ya, kalau mau Indonesia lebih adil dan sejahtera maka Anies presiden yang paling tepat katanya ya. Sementara banyak yang lain menyuarakan menang 1 putaran, Amin 1 putaran. Ciut akun tersebut. Amin 1 putaran timpal ya pemilik akunnya ya. Bahkan ya polling El Sinta ini sendiri masih berlangsung sampai 2 hari ke depan. Sehingga bagi netizen yang ingin merapaikan jejak pendapat ini masih berkesempatan untuk berpartisipasi itu begitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa yang terjadi selama ini, gagasan-gagasan koalisi perubahan ternyata menarik begitu kan, diterima oleh kalangan masyarakat ya, koalisi perubahan dan perbaikan begitu kan. Wajar kalau ada orang yang kemudian tidak suka kepada Anies Baswedan ya, karena pada hakikatnya Anies Baswedan yang membawa perubahan di masyarakat saja rata-rata, apalagi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten begitu kan ya, itu sudah jelas lumbungnya Anies Baswedan sudah menyatakan sikap bahwa akan memenangkan secara mutlak begitu kan ya. Kita lihat saja nanti realitasnya begitu. Dan pada akhirnya orang akan memberikan kesempatan kepada Anies Baswedan untuk memimpin bangsa kita begitu kan. Kalau sudah memimpin bangsa kita kan sudah kelihatan mana yang baik, mana yang pro rakyat di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa hal-hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ya pemimpin ya yang rasional, pemimpin yang kemudian memerlukan mengedepankan hak rakyat di situ begitu kan. Ya contohnya seperti Anies Baswedan begitu kan. Siapa lagi coba bayangkan. Pak Prabowo berapa kali sudah menjadi calon presiden kan, ambisius banget begitu kan ya. Seperti Pak Ganjar apa prestasinya 2 periode, apalagi Pak Mahfud apa prestasinya kan begitu. Secara kalkulasi ya dampak positif kepada masyarakat loh begitu kan ya. Bukan tidak ada prestasinya, ada sih, tapi dampak kepada masyarakat yang diberikan oleh sebagai seorang pemimpin di situ kan orang akan melihat di situ begitu kan ya. Coba bayangkan Pak Ganjar apa, Pak Mahfud apa begitu kan ya. Terus kemudian yang lain apa begitu kan. Jadi satu-satunya mungkin Gubernur Anies Baswedan kan punya dampak ke masyarakat di Jakarta begitu. Itu yang sebagai motivasi itu begitu. Kalau Pak Ganjar 2 periode loh begitu kan ya. Apa dampaknya kepada masyarakat Jawa Tengah dan halayak umum kepada bangsa kita kalau menjadi presiden? Kan ditanya pastinya seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.